Dan sebagian dari orang-orang Wahabi itu banyak yang sadar dan kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kalau safari aswaja di daerah-daerah di Jakarta, di Riau, di mana-mana, itu yang menjadi asisten saya, yang ngantar saya kemana-mana, itu sebagian mantan salafi, mantan Wahabi. Tapi sudah sadar kembali ke dalam Ahlus Sunnah. Ya, persilakan kepada yang lain untuk ngacung tangan. Ya, persilakan Juprianto, persilakan. Singkat padat. Oke, siap. Terima kasih Gus Badut. Ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz itu sendiri. Pertama, karena bukunya itu tentang Wahabi Gagal Paham, karena Ustadz Idrus juga sudah membaca beberapa literatur yang ada di referensi-referensi orang-orang pemikir Wahabi, sejak kapan gagal pahamnya ini Gus, secara historis? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin agak melenceng dari pembahasan buku ini. Kita tahu bahwa Ustadz Idrus ini sering berdebat kemana-mana. Yang ingin saya tanyakan, apakah rasa takutnya itu gimana? Perasaannya itu gimana ketika berdebat dengan orang-orang seperti beliau-beliau? Apakah ada ancaman atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa diseringkan kepada kami sebagai generasi muda yang mungkin akan bisa meneruskan beberapa pemikiran-pemikiran yang mungkin gagal paham itu. Yang mungkin akan membantah beberapa pemikiran gagal paham itu. Terima kasih, cukup dua itu, Gus. Terima kasih. Ya, persilakan untuk dibantah, dijawab, persilakan. Sejak kapan Wahabi itu gagal paham? Sejak lahir. Wahabi itu sejak dulu gagal paham terus. Dan sampai sekarang selalu gagal paham. Dan akan gagal paham terus. Karenanya kalau gak ingin jadi orang gagal paham, jangan ikut Wahabi. Karena pasti gagal paham. Dari dulu. Dan Wahabi ini, sesama Wahabinya bertengkar. Sesama Wahabinya saling membid'ahkan, saling menyesatkan, dan saling mengkafirkan. Jangan dikira bahwa Wahabi itu juga mengkafirkan kita. Sesama Wahabi saling mengkafirkan. Kira-kira tahun 2016 ya. Tahun 2015. Di Jakarta itu ada peristiwa bom di Jalan Tamrin atau di Sarinah. Setelah peristiwa itu dapat beberapa hari, ada Ustadz Wahabi nelpon saya dari Jakarta. Ya, saya mau tanya. Sebentar, saya tanya duluan. Tanya apa? Itu yang ngebom di Jakarta itu siapa? Kata kawan ini, Wahabi Kiai. Loh, sampean kok tahu? Nah iya, saya ini Wahabi juga. Jadi tahu kelompok mereka. Lalu saya tanya, itu kenapa itu dibom? Itu yang dibom kan anak-anak mau berangkat sekolah, orang kerja. Ya, mereka ini dikafirkan. Karena sudah dianggap kafir, ya dibom. Oh gitu. Berarti mereka ini kawan kamu. Lalu kata orang ini, Kiai, saya ini sudah Wahabi. Masih dikafirkan juga sama mereka. Padahal sudah Wahabi. Lalu saya tanya pada kawan ini, lah terus kalau orang seperti saya gimana? Ya apalagi Pak Kiai, yang saya saja dikafirkan. Sesama Wahabi itu berat. Itu di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu berdebat dengan Wahabi, apakah saya merasa takut dengan ancaman? Ya alhamdulillah ya biasa-biasa. Karena alhamdulillah sampai sekarang ancaman fisik gak ada. Baik dari Wahabi, dari Syiah, dari HTI yang sering kita polemik dengan mereka gak ada. Mengapa? Ya mungkin karena saya berdialog dengan mereka secara ilmiah. Jadi mereka paling enggak ya malu. Tapi kalau ngancam-ngancam mereka tidak. Mereka gak ada ancam-ancaman. Alhamdulillah gak ada. Dan sebagian dari orang-orang Wahabi itu
banyak yang sadar dan kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kalau safari aswaja di daerah-daerah di Jakarta, di Riau, di mana-mana, itu yang menjadi asisten saya, yang ngantar saya kemana-mana, itu sebagian mantan salafi, mantan wahabi. Tapi sudah sadar kembali ke dalam Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena gerakan kita memang gerakan ilmiah. Kita pakai hujah, pakai dalil. Dan alhamdulillah mereka mau menerima. Saya rasa itu. Iya, persilakan yang lain untuk bertanya, mengacung tangan. Ini Joharul Fatoni, ini dari Banyuwangi nih. Persilakan untuk menyampaikan pada beliau singkat padat. Nggih. Niki ya. Kan itu kan membahas masalah Wahabi gagal paham nggih. Sementara saya melihat di beberapa kan rata-rata orang Wahabi ada yang Al-Habib kan, Habib-Habib Zuriyah Nabi. Nah, setelah saya lihat ternyata di berbagai bacaan itu banyak ternyata kalau bahasa gagal paham memang benar. Ada yang mengucapkan perawi hadis itu mengucapkan Hamad Salamah itu sudah salah. Terus ada yang bahwa kedua orang tua Nabi itu ahli fitrah, padahal yang benar kan ahli fatrah. Nah itu juga. Terus ada yang wama kunna mu'adzibin, tapi orang-orang Wahabi mengatakan itu wama kunnal muhadzibin. Nah, ya, dari situ sebenarnya terlihat. Nah, saya ingin tanya, sebenarnya kan yang kita serang kan Wahabi yang di situ statusnya kan Habib-Habib ya. Nah, itu bagaimana kondisi kita padahal beliau kan Ahlul Bait. Begitu ya. Ya, persilakan Kiai, terus. Jadi begini, yang pertama, realitas di Indonesia. Kalau masyarakat penduduk asli Indonesia ya, orang Jawa, orang Madura, itu macam-macam. Tapi mayoritas memang Ahlus Sunnah, yang ikut Wahabi ada, yang ikut Syiah ada, HTI ada. Sama-sama ada lah. Lalu orang Arab. Orang Arab di Indonesia ini ada yang Habib, ada yang bukan Habib. Yang bukan Habib itu disebut dengan masyayikh. Kalau yang Arab masyayikh itu sebagian terpengaruh Habib. Jadi kalau yang Wahabi itu biasanya yang bukan Habib, yang masyayikh. Ya emang Arab, tapi bukan Habib. Kalau yang Habib biasanya terpengaruh Syiah. Ini kalau yang Habib. Ini kok terjadi seperti ini ya. Sekarang ini ya zaman akhir zaman fitnah. Yang Habibnya kena, yang bukan Habibnya kena, orang Jawanya kena. Semuanya kena semua. Namanya fitnah. Yang penting bagi kita di dalam masalah ini, kita harus tahu ajaran Islam yang pertama kali berkembang di Indonesia itu apa? Atau di seluruh dunia. Yang jelas ajaran Islam yang pertama kali berkembang di mana-mana, terutama di Indonesia, itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Leluhur para Habib di Indonesia dan leluhur orang-orang Arab di Indonesia itu semuanya mazhab Syafi'i dulu. Syafi'i, Asy'ari, ya Sufi. Ya cuma yang belakangan ini anak cucu mereka sebagian terpengaruh Syiah, sebagian terpengaruh Wahabi. Mengapa ya bisa terpengaruh? Ya namanya manusia lah. Kan yang memang dijaga dari salah dan dosa itu kan Rasulullah SAW. Jadi itu. Ya kita jangan terpengaruh. Habib kalau ikut Syiah ya jangan kita ikuti. Orang Arab yang jangan kita ikuti juga. Kita tetap ikut leluhur mereka yang memang dari dulu memang Ahlus Sunnah. Dan sampai sekarang para habaib maupun orang Arab yang Ahlus Sunnah ya masih ramai. Masih lebih banyak sebenarnya yang Ahlus Sunnah. Kita agak perlu khawatir Mas. Saya kira itu.